Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amran, kembali lagi di channel kesayangan kita ini yang selalu menyajikan info akurat terkait informasi Bansos PKH dan BPNT. Sobat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bertambah rezekinya, sukses usahanya, dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada teman-teman tentang surat dari Kementerian Sosial atau Kemensos yang merupakan aturan baru terkait PKH dan program sembako BPNT-nya yang ditandatangani langsung oleh Ibu Risma selaku Menteri Sosial Republik Indonesia dengan nomor surat keputusan 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan PKH, dan kemungkinan besar akan diberlakukan pada penyaluran dalam waktu dekat, yakni untuk BPNT tahap 3 dan PKH tahap 3 tahun 2022. Karena surat keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku sejak ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2022. Sobat YouTube, untuk saat ini, kedua bansos reguler Kementerian Sosial banyak mengalami perubahan atau banyak hal baru pada program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako atau BPNT. Teman-teman yang berstatus penerima manfaat atau KPM wajib mengetahui hal-hal baru keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia yang terbaru ini. Tentunya yang pertama, supaya tidak ketinggalan informasi, dan yang kedua, supaya bisa menyesuaikan nantinya dengan kondisi yang terbaru ini. Sobat YouTube, silahkan disimak ya isi surat keputusan Menteri Sosial tentang pelaksanaan program sembako dan program Keluarga Harapan. Yang pertama, menetapkan pelaksanaan program sembako dan program Keluarga Harapan. Dan yang kedua, pelaksanaan program sembako dan program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dilaksanakan berdasarkan pendekatan perseorangan dan atau keluarga. Maksudnya di sini teman-teman, penetapan KPM atau keluarga penerima manfaat dalam pelaksanaan program sembako dan juga program Keluarga Harapan PKH tidak lagi berdasarkan sistem keluarga, namun juga sistem perseorangan. Jika dulunya basis PKH maupun BPNT adalah keluarga, maka saat ini selain basis keluarga juga mengakomodir basis perseorangan seperti lansia tunggal maupun disabilitas tunggal. Ini masih bisa masuk ke dalam penerima bantuan PKH atau BPNT ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, laksana program sembako dan program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dilaksanakan oleh yang pertama, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Yang kedua, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dan yang ketiga, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Nantinya teman-teman yang berstatus KPM atau keluarga penerima manfaat kira-kira masuk ke direktorat yang mana ya? Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, simak informasinya di video ini hingga tuntas. Karena akan kami bahas sampai akhir surat keputusan Menteri Sosial ini. Namun yang baru bergabung, mohon kerelaannya untuk bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channelnya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video terbaru di channel ini, dan silahkan share ke grup-grup media sosial. Sobat YouTube, mari kita lanjutkan kembali untuk poin yang keempat dari surat keputusan Menteri Sosial perihal pelaksanaan program sembako dan juga program Keluarga Harapan yang terbaru ini. Yang keempat, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf A
melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan kepada penerima manfaat perseorangan atau tanpa keluarga. Maksudnya di sini khusus bagi yang mereka ini termasuk lansia tunggal atau disabilitas tunggal atau anak yatim piatu dan tidak ada dalam keluarga, dan juga disabilitas tunggal tanpa keluarga dapat menerima PKH dan program sembako di bawah koordinasi Direktorat Rehabilitasi Sosial. Tentunya akan ada pendampingan khusus bagi KPM ini. Kelima, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf D, melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan kepada keluarga penerima manfaat yang meliputi bagian A, kepala keluarga berusia di atas 40 sampai dengan usia 60 tahun, dan atau bagian B, keluarga yang di dalamnya terdapat lanjut usia dan disabilitas. Jadi teman-teman, yang dimaksud pada poin ini adalah kepala rumah tangga usia yang produktif berkisar antara 40 tahun sampai dengan 60 tahun, yang rentan atau miskin akan masuk bantuannya pada Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, baik dalam keluarga ini memiliki anggota keluarga lansia yang ada dalam keluarga, misalnya orang tua ataupun mertua yang tinggal bersama anaknya. Jadi di sini, lansia yang dimaksud ada dalam kartu keluarga yang sama dengan kepala keluarga. Dalam hal ini, anggota rumah tangga lansia tidak hidup sendiri atau tunggal dalam kartu keluarga. Selanjutnya, poin yang keenam, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf C, melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan kepada keluarga penerima manfaat dengan kepala keluarga berusia 40 tahun ke bawah atau yang berusia produktif. Teman-teman perlu mengetahuinya bahwa di sini patokannya adalah kepala keluarga, bukan kategori yang ada dalam keluarganya. Karena bisa saja di dalamnya ada anggota keluarga lansia yang tinggal dalam keluarga. Jadi, kalau kepala keluarganya usianya berkisar 40 tahun ke bawah, maka masuk dalam kategori masih produktif dan kelompok keluarga ini bantuannya di bawah tata kelola Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Jadi Sobat YouTube, sudah jelaskan akan masuk dalam kelompok yang mana jika kepala keluarga berusia di bawah 40 tahun. Kemudian, keputusan yang ketujuh, data penerima manfaat program sembako dan program keluarga harapan bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Jadi, kalau misalkan nama-nama teman-teman semua tidak tercantum di dalam DTKS, maka bisa dikatakan sudah tidak lagi menjadi penerima manfaat dari bantuan sosial PKH ataupun penerima manfaat dari Bansos BPNT. Begitupun ada di dalam DTKS namun datanya tidak padan dengan Dukcapil. Hal ini juga bisa menyebabkan KPM tidak bisa menjadi penerima manfaat bantuan PKH maupun BPNT. Apabila data yang sudah diperbaiki dan padan namun masih belum di-SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, silakan ditunggu sembari bersabar. Karena itu semua calon penerima bantuan sosial diputuskan sebagai penerima manfaat adalah kewenangan dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selanjutnya, keputusan ke-8, jumlah penerima manfaat program sembako dan program keluarga harapan PKH sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran unit kerja eselon 1 yang melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan. Kemudian keputusan ke-9, penyaluran bantuan program sembako dan program keluarga harapan dilaksanakan secara tunai dan atau non-tunai bekerja sama dengan bank atau pos penyalur. Sobat YouTube,
Jadi, kemungkinan besar nanti masing-masing dirjen ini memiliki mekanisme penyaluran bantuan sosial yang berbeda ya. Berikutnya, untuk keputusan yang ke-10, penyaluran bantuan program sembako dan program keluarga harapan dilaksanakan dengan melibatkan yang pertama, pendamping rehabilitasi sosial, kemudian pendamping perlindungan dan jaminan sosial, kemudian yang ketiga, pendamping pemberdayaan sosial. Di sini tidak ada lagi diistilahkan pendamping PKH atau pendamping BSP BPNT, karena setiap tata kelola dirjen menetapkan pendamping yang mengurusi KPM di bidangnya masing-masing. Selanjutnya, keputusan ke-11, petunjuk teknis program sembako dan program keluarga harapan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan. Di sini teman-teman, setiap Direktorat Jenderal yang terlibat dalam pelaksanaan program keluarga harapan dan program sembako memiliki petunjuk teknis masing-masing, jadi setiap dirjen itu bisa saja tidak sama petunjuk teknisnya. Keputusan ke-12, semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial. Kemudian keputusan yang terakhir, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei tahun 2022 Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini. Jadi Sobat YouTube, sudah jelas ya, ini berlaku mulai ditetapkan pada tanggal 27 Mei tahun 2022. Dan kemungkinan besar ini akan berlaku pada pencairan bantuan BPNT maupun PKH pada tahap 3 2022 ini. Dan untuk BPNT bulan Juni. Sobat YouTube, jadi sudah jelas ya hasil keputusan dari Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan PKH. Sobat YouTube, demikian yang bisa kami sajikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan komentar, langsung diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Like ataupun dislike untuk menanggapinya. Share videonya jika bermanfaat. Saya Amran dan seluruh kerabat PKH Reportase dalam program Info Bansos undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.